Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rada lemes, maklum puasa ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat untuk berbagi informasi otomotif ke teman-teman semua. Dan yang bakal kita tunjukin adalah tuh, yang di belakang. Tuh, itu adalah monster tambang yang udah terkenal banget di dunia tambang. Ya, kalau misalkan kayak Mitsubishi Fuso Canter kayak ginian kan, ya pasti udah terkenal banget lah ya. FX HDX, 84S HDX, yang itu rasio keadaan 6.6, dan paling banyak disukain di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas si abangnya nih. So, ikuti ulasan kita sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen di atas juga, sorry di bawah. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin disanggah, langsung tuliskan di kolom komentar ada di bawah. Well, Mitsubishi Fuso Fighter X. Ini adalah seekor Mitsubishi Fuso Fighter yang mining spec ditandai dengan, kalau kita lihat di bagian sini ya, ini tuh kayak udah ditinggiin ya di bagian depannya, jadi overhangnya, apa sih istilahnya, departure angle atau approach angle, departure ya, departure angle tuh tinggi banget. Dan mobil ini kalau kita lihat dari samping, harusnya kalau dibawa off-road mah bisa itu tuh, kayak tinggi banget ini, kayak dibikin lebih tinggi. Dan bannya pun kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini bannya pakai ban dengan kembang pacul atau kembangan yang sangat amat tebal, jadi memang sangat amat diperuntukkan untuk tambang. Dan untuk bagian ininya juga, yang sebelumnya tuh nggak salah warna orange apa warna body apa warna apa ya, lupa saya, tapi sekarang di finishing dengan warna hitam. Nggak salah, bukan orange, warna kayak ginian nih, lupa saya, warna abu-abu. Nah terus di sini footstepnya dia semacam kayak apa ya, kayak set kaki ya, tapi dia materialnya yang besi. Kan kalau misalkan kalian jalan-jalan ke toilet, biasa toilet masjid atau tempat wudhu kan biasanya ada yang kayak ginian, tapi itu plastik. Nah ini pakai material yang besi, dan itu lubang ke bawah, jadi kotoran langsung jatuh ke bawah, nggak hinggap di sini. Ini pintar banget ini, dan pastinya harusnya gampang banget buat ngebersihin ya. Nah ini bumper depannya udah diganti pakai material besi yang kokoh banget, jadi nggak kebayang kalau misalkan kalian nyeruduk mobil truk dengan kokoh banget. Aduh, pasti remuk lah intinya. Apalagi misalkan mobil ini yang nyeruduk kita, waduh remuk. Semoga nggak kejadian deh intinya. Nah, ini yang FN62 nih, FN62 heavy duty. Kalau heavy duty mah terkenal biasanya dengan ketangguhannya, mobil yang tangguh banget nih heavy duty. FUSO Fighter X tuh sekarang. Nah, ini menggunakan teknologi Euro 4 yang banyak dicibir, katanya Euro 4 lemot dan seterusnya. Tapi faktanya ada banyak yang beli yang kayak ginian dan tetap ngerasa ini adalah monster truck yang sangat amat durable dipakai di dunia tambang tuh. Tuh, kece banget. Nah, kita ke bagian sampingnya. Akinya pakai aki Mitsubishi Canter ya. Yang dua, padahal ini mesinnya gede banget. Gede banget mesinnya. Dan kalau kita lihat nih, unik juga ya, tabung pengeremannya ada 3 kayak gini, full air brake system. Dan ini tulisannya tulisan Jepang semua nih, Mitsubishi Truck MFTBC, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Nih produksinya. Kalau kita lihat ini finishingnya kayak pabrikasi banget ya. Ini ada kayak ginian ya, padahal ini besi kali ya, tapi kayak semacam kayak tali seling yang bisa disetting ininya. Lucu juga. Nih cover-covernya. Terus di bagian sini ada reflektor, dan di sini ada tempat buat penyimpanan apa ya di sini. Kegembok, nggak bisa dibuka. Semacam kayak storage, naro majun, naro apa gitu kan, bisa ditaruh situ. Sini bagus, ada pagarnya. Jadi kalau misalkan ada motor jatuh bisa nyangkut ke sini sebelum masuk ke area roda, tapi di sini nggak ada. Sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya masih kurang lah ya. Harusnya sih di sini ada. Dan kalau kita ngolong ke bagian bawah, tuh knalpotnya itu pendek ternyata, keluarnya di bagian samping. Nah, dan ini transmisinya panjang banget nyampe ke bagian sini loh ya. Dari arah depan tuh, padahal mesinnya ada di kolong. Mesinnya ada di kolong sana tuh. Tapi transmisinya panjangnya nyampe ke area situ. Wah, gila. Panjang banget, dan ini dibikin sangat amat tinggi di mobil. Untuk damnya pastinya pakai material yang sangat tebal dan harusnya sangat kokoh. Jadi kalau misalkan muat batu, muat material, harusnya damnya tetap kuat ya. Oh, sini bannya 4 titik,
kiri kanan 8, 10 roda artinya, dan keempat titik roda yang ada di belakang sebagai penggeraknya, makanya disebut dengan 6x2. Tuh ada banyak juga tuh jajaran di sono, dan ini semua siap untuk menambang intinya. Mining spec, yang namanya mining spec mah siap untuk menambang. Atau ini ada lebihnya, satu buat di sini kali ya, tapi karena apa, kena mas Pak Bor ya nggak dipasang. Nah nih bannya, dan kita penasaran saya buat ngintip gardannya segede apa. Gardan tuh kelihatan gak sih? Tuh bagian bawah tuh sayang hitam ya. Tuh gardan gede banget itu, kayak drum. Harusnya sini mobil kokoh banget ya, kuat banget buat manjat. Dan di sini ada knalpot tuh, jadi knalpotnya nggak keluar ke bagian belakang. Ini bannya ngeri banget, siap off-road itu ya, ini mobil off-road dengan material muatan tuh, bukan off-road yang kayak off-road hobi-hobian, bukan. Nah terus bagian belakang sini tuh, yang merah-merah itu sebagai tumpuan beko. Kalau misalnya mobilnya mogok, tulisannya di situ push here, dorongnya di situ, jangan di bagian atas bisa remuk, dorongnya di bagian ini. Ini semacam kayak tulangan sama kayak yang ada di bawah juga. Dan ban serepnya taruh di bawah sini, dan ini ada tempat buat nongkrong. Tempat nongkrong dan tempat ngopi lah intinya, ya kan? Sambil duduk di sini, kopinya taruh situ, asik banget. Aduh, terus ada chainnya, ada rantai lagi buat pengunci si pintu baknya ini. Nah itu gimana ya? Ini mekanisme kerjanya kayak gimana ya? Nggak tahu saya. Ini buat ngebukanya kayak gimana? Oh, pakai pegas ya. Oh ya, pakai pegas. Kan di sini ada locknya. Aduh, gitu aja nggak tahu gimana sih reviewer. Nah, terus di sini sama kayak sebelah kiri tadi, dan di situ ada per yang bersusun ke bawah. Jadi pernya itu nggak kayak gini, dia kayak gini. Dia bungkuk ke bawah karena di ujung pernya itu biasanya mounting as ya, mounting chassis. Nah, kalau truk itu yang 2 titik di belakangnya justru yang mengikat ke as itu ya, di sini ada as pernya panjang ke sono. Nah di ujung-ujungnya itu roda, jadi ya kayak gitu, itu bedanya. Nah terus tangki bahan bakar kapasitas 200 liter, pernah ada yang tanya ke saya tuh, Fuso Fighter kapasitas tangki berapa? Nih 200 liter, minimal CN51 juga tuh apa bahan bakarnya. Wajib menggunakan oli hidrolik dengan ISO VG68. Ini untuk oli hidrolik sih, PTO-nya atau tongkangnya lah intinya. Nah terus nih fuel filter dan water separator, ada berapa filter, 1, 2, terus ada lagi di situ yang kecil. Banyak banget. Dan di sini harusnya ada roda ban serep, tapi memang paling cocok taruh belakang. Kalau di sini berat banget buat naikin ya, aduh gak kebayang, tapi ini muat kok untuk ban serep. Nah nih ada space-nya cukup luas. So gimana menurut kalian? Kalian tertarik untuk bawa pulang sini si ganteng Mitsubishi Fuso Fighter? Atau menurut kalian yang lain lebih oke? Langsung tulisin aja di kolom komentar ya di bawah. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru, menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.